Kalau kita sendiri kita ngerasa udah, wah tokoku udah paling gede di Ponorogo, udah nggak masalah gitu. Padahal orang lain ngelihatnya nggak seperti itu teman-teman. Kita kadang kegeeran gitu. Biasanya kalau di coaching lain di luar, itu kalau usaha ya usaha, nggak peduli keluargamu kayak apa. Kecuali kamu emang ikut juga coaching untuk keluarga, jadi sendiri-sendiri. Kalau di BTC itu enggak, jadi kita menang banyak banget. Sudahlah usahanya juga diperbaiki, keluarganya juga diperbaiki, seperti itu. Jadi suka duka ya, dalam mengarungi sebuah kehidupan, khususnya dalam usaha itu, sepertinya semua karyawan itu adalah bagian dari keluarga saya juga. Itulah hebatnya bagaimana BTC mendampingi kami. Jadi pada hakikatnya BTC itu melatih, mendampingi seseorang yang tadinya biasa-biasa saja, bisa menciptakan manajer, bisa menciptakan SPG, dan bisa menciptakan tim untuk bagaimana terus bertumbuh. Langsung saja saya akan bercerita tentang kami Mapanjaya yang sebenarnya sudah beberapa tahun ya 1 tahun lebih lah. Saya itu sering juga mengikuti event-event yang dilaksanakan oleh Syariah Award atau oleh MTR atau MMC. Tapi setelah itu saya gabung di BTC ya. Dan setelah saya gabung di BTC, yang saya rasakan yang pertama ya, saya itu dituntun, dilatih, didampingi ya, untuk kembali kepada yang namanya bagaimana manusia itu hidup ya. Insya Allah semua tahu visi misi daripada manusia hidup, bagaimana Allah tidak akan intinya membebankan kepada kita itu untuk apa itu di dunia itu rekoso gitu. Jadi bagaimana Allah memerintahkan atau Allah menghendaki kita itu di dunia itu bahagia, di akhirat bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar ya itu. Nah, disitulah akhirnya ya, dari BTC itu menuntun kami gitu. Menuntun kami, mendampingi kami sekeluarga, baik dalam berkeluarga maupun berbisnis, supaya bagaimana visi misi itu berjalan dengan yang namanya secara bertahap tapi seksama gitu. Lah disitulah akhirnya apa? Yang pertama kali yang saya rasakan ya, saya sekeluarga semakin harmonis ya. Bahkan tidak hanya itu, yang namanya semua karyawan saya atau tim saya itu adalah bagian dari keluarga saya. Gitu. Jadi suka duka ya, dalam mengarungi sebuah kehidupan, khususnya dalam usaha itu, sepertinya semua karyawan itu adalah bagian dari keluarga saya juga. Gitu. Itulah hebatnya bagaimana BTC mendampingi kami. Dan itu tidak saya rasakan sebelum saya itu ikut BTC. Gitu. Nah, setelah itu, untuk mencapai itu, maka setelah kami sekeluarga dan juga tim itu diperbaiki, secara otomatis di sini karena manusia pada hakikatnya dalam hidup ini oleh Allah perintahkan disuruh mengabdi, intinya tunduk kepada semua aturan-aturan Allah. Maka di sini untuk apa itu tunduk pada aturan Allah itu, ini ada kerangkanya. Kerangkanya agar kehidupan itu tertata. Dan ternyata untuk menuju yang namanya ke akhirat kelak itu bahagia, itu kuncinya bagaimana kita itu khairun nas anfa'hum linnas. Jadi sebaik-baik kita sebagai manusia itu kalau ada kemanfaatan buat manusia atau buat yang namanya orang lain atau sesama kita. Nah dari situlah akhirnya semua yang saya tapaki, terutama dalam berbisnis, ya bagaimana saya itu nanti tumbuh berkembang itu terus intinya memberikan kontribusi kepada keluarga, kepada tim, juga kepada masyarakat dan pelanggan. Nah, disitulah yang saya rasakan setelah ikut
BTC itu. Bahkan Tadi tidak hanya gambar-gambar yang di layar tadi itu di tempat siapa ya Pak Pri itu? saya tadi juga heran kok Serasda kok ya iso dah. Yang seperti itu ngisi-ngisi kok ya disimpan terus saya itu sungguh malu. Padahal begitu kos Rasda itu mau BTC mau dimulai Pak ya. Ya ngotor gimana? Itu empat truk Pak Ali ya. Iya 4 truk itu. Nah, bahkan sampah-sampah itu terus dokumentasikan barangkali nanti kaitannya dengan pajak Pak Ali dulu ya. 4 truk itu sungguh Pak. Itu aja masih seperti itu. Terus sekarang itu setiap saya melihat sesuatu, misalkan melihat orang jualan nasi pecel misalkan, atau orang yang di sini bos yang usahanya padat modal, atau orang biasa-biasa yang usahanya itu misalkan padat karya atau mengandalkan skill, itu mindset saya itu sudah beda dengan yang dulu gitu. Misalkan melihat orang jualan nasi pecel gitu aja ya. Di sini sudah gimana ya, terekam yang namanya bagaimana nasi pecel yang terkenal di pedesaan, di kelurahan. Itu bagi saya memungkinkan juga itu tidak hanya terkenal di pedesaan, kan terkenal sekabupaten atau seprovinsi atau seluruh Indonesia. Dan hal semacam itu setelah ikut BTC itu tidak hanya mindset itu aja, bahkan nanti misalkan ya itu betul-betul teknisnya bagaimana itu sepertinya karena saya belum mempraktekkan Pak ya. Seperti 100% bisa. Ya, itulah. Baik. Jadi betul-betul sekarang itu sudah sangat sangat beda yang saya rasakan. Dan saya cerita cukup yang pokok-pokok ini saja. Ini nanti biar hal-hal yang teknis-teknis oleh anak saya atau anak saya ini. Boleh, siapa? Mbak Prima mungkin, Ibu? Ya. Bapak dulu gimana, sekarang gimana gitu loh Bu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, setelah Kos Rasda memutar uka-uka, saya ingat toko saya 1 tahun yang lalu. Memang seperti itu, potret Mapan Jaya 1 tahun yang lalu itu seperti itu, ngisin banget itu. Jadi sampah itu di mana-mana Pak, Bu. Ya di depan, terus anak-anak itu kalau naruh helm itu juga sembarangan gitu. Terus di belakang itu malah tumpukan bekas-bekas bapaknya itu kan sukanya itu apa kata orang Jawa itu apa? Kandang bubrah. Jadi setiap saat itu bubrah Pak. Ya, jadi bangunan itu belum 1 tahun sudah dibubrah, itu sudah biasa kalau tempat saya itu. Jadi isinya itu bekas-bekas bubrah puing-puing itu banyak sekali bertumpuk-tumpuk, itu baru puing-puingnya, belum nanti bekas barang-barang yang jelek-jelek itu loh, yang seng-seng, yang bekas-bekas itu numpuk-numpuk seperti itu. Memang seperti itu dulu. Wah, alhamdulillah setelah kita dibimbing oleh Kos Rasda 1 tahun, alhamdulillah potret Mapan Jaya sekarang alhamdulillah lebih baik. Dan mudah-mudahan harapan saya, mudah-mudahan ini akan bertumbuh terus seperti itu. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Prima kalau mau menambahi. Boleh. Ya, Mbak Prima, ayo. Tadi aib yang ditampilkan tadi, malu banget, kayak ya ampun. Jadi dulu toko itu emang nyata ya Pak, itu bukan bahkan tadinya jauh lebih berantakan lagi, jauh lebih banyak lagi, karena memang hobinya apa teman-teman Mapan Jaya Bapak? Ya bener apa enggak itu ya? Nyata ya kayak gitu ya. Belum selesai pindah gini, besok lagi udah pindah gini. Akhirnya sudahlah, barang itu kepake sendiri, nggak jadi duit ya kan. Terus juga tampilan toko juga seperti itu, utangnya juga dulu gitu. Itu salah satu penyebabnya. Karena kalau misalnya ada toko sepi, dia bilang, ini tatanannya salah, ganti, rubah. Gitu. Jadi nggak ada solusi lain, itu nggak ada, hanya rubah. Iki
barang di belakang gotong ke depan, di depan gotong ke samping lagi, gotong lagi ke sini gitu. Maunya pembeli biar mau beli, padahal bukan seperti itu. Iya, dan saya kira dulu BTC kan cuman tentang usaha aja ya. Ternyata begitu diikutin, gimana Mas Arga? Banyak tentang usaha apa juga tentang pribadi ya? BTC, keluarga juga ya. No filter, no filter. Iya, jadi apa namanya, kayak tadinya pengen, kan BTC kan usaha gitu, gimana usahanya biar dibuat lebih maju, ternyata yang melakukan usaha ini bermasalah gitu, akhirnya orangnya dibenerin dulu gitu. Jadi kalau katanya Coach Rasda, katanya biasanya kalau di coaching lain di luar, itu kalau usaha ya usaha, nggak peduli keluargamu kayak apa, kecuali kamu emang ikut juga coaching untuk keluarga, jadi sendiri-sendiri. Kalau di BTC itu enggak, jadi kita menang banyak banget. Sudahlah usahanya juga diperbaiki, keluarganya juga diperbaiki, seperti itu. Gitu. Sedangkan kalau di tempat lain nggak bisa kayak gitu, coachnya nggak mau kayak gitu kan. Mesti aku usaha ya usaha aja, bodo amat. Keluargamu itu kan urusanmu gitu. Kontraknya seperti itu. Kalau di BTC enggak teman-teman. Jadi apa? Ya paket komplit ya Pak ya. Paket komplit, alhamdulillah. Iya. Ya, saya juga nggak expect gitu. Tadinya kayak kan bapak saya yang memutuskan, bapak itu. Oh ternyata alhamdulillah gitu. Padahal waktu bayar juga saya, aduh ngapain gitu, nggak usah lah gitu. Bisa kok kita gitu. Yang penting ikutin pelajarannya. Tapi ternyata beda teman-teman. Jadi kalau saya dulu cuman udah ikut event banyak ya, tapi belum BTC. Itu beda ketika sudah di BTC, karena kita nggak bisa ngelihat diri kita sendiri dengan diri kita sendiri. Orang lain yang lihat baru itu pandangannya baru fair ya, baru objektif gitu. Kalau kita sendiri kita ngerasa udah, wah tokoku udah paling gede di Ponorogo, udah nggak masalah gitu. Padahal orang lain ngelihatnya nggak seperti itu teman-teman. Kita kadang kegeeran gitu kayak, udah, ya kan, ya nggak, ya nggak, gitu kan. Ya, gitu teman-teman. Jadi apa, kita butuh orang lain yang itu bisa menilai kita secara lebih objektif sehingga kita bisa berkembang. Karena kalau kita sendiri itu bukan pandangan yang jelas, tapi itu hanya mengira-ngira. Dan kita nggak boleh merasa usaha kita ini udah sudah puas, itu nggak boleh. Jadi tetap harus mana yang harus diperbaiki, mana yang harus ditingkatkan. Nggak pernah berhenti. Jadi walaupun sudah selesai BTC bukan terus berarti udah gitu. Enggak, kita tetap berbenah ya gitu. Jadi saya kembali merasa jatuh cinta ya sama Deprima. Iya beneran. Jadi mungkin istri saya itu kan dulu ini ya Pak ya, maksudnya agak malu-malu ya ketika komunikasi itu. Sekarang itu udah beda gitu loh. Jadi tiap hari waktu tam kedua itu kan tanya Ustadz gitu, Samsul. Terus gimana Tat, saya itu nggak kalau nulis tuh masih gimana tips supaya bisa nulis gitu. Tapi alhamdulillah Ustadz bilang ya udah nulis aja gitu loh. Walaupun cuman yes, oke atau apa. Sekarang tiap hari ada kejadian tuh mesti nulis gitu. Jadi apa yang terjadi di Mapanjaya, apa yang diinginkan Bapak, diharapkan Bapak Ibu gitu. Jadi alhamdulillah sekarang juga mungkin teman-teman yang sering tanya ya dari before after itu apa, ya alhamdulillah penghasilannya, saya teman-teman, penghasilannya tim Mapanjaya nambah nggak? Nambah nggak? Oke, otentik ya Pak, teman-teman nambah gitu. Apa yang kita rasakan adalah kami merasa bahwa teman-teman tim itu yang sekarang paling bertanggung jawab gitu loh terhadap majunya perusahaan. Jadi kalau dulu jam 4:30 gitu udah bingung tuh. Jadi belum 4:30 motor sudah dikeluarin semua kayak gitu. Terus yang sisa cuman kasir sama yang juali gitu. Kalau sekarang udah enggak gitu. Jam berapapun mereka masih, bener nggak Mbak Nur? Mbak Nur bisa berdiri kepala toko saya? Mbak Nur? Oke, ya inilah Mbak. Jadi Mbak Nur ya. Jadi beliau sekarang sama tim bahwa ini tutup nggak gitu, misalnya contoh kan ini kan mesti sampai besok buka nggak, ya harus buka gitu. Jadi BTC itu mengajarkan bahwa kenapa before after, ya memang itu yang harus kita lakukan. Jadi Pak Rasa ketika pertama kali ke Mapanjaya itu saya kira langsung ngisi materi, ternyata mutu-mutu aja dari depan gitu. Jadi setiap saya nyebut Pak Rasa ke stasiun itu yang paling saya takutkan
itu adalah beliau semakin banyak memfoto di toko gitu. Iya, itu faktanya seperti itu. Jadi saya ingat tuh yang foto ban, yang foto tumpukan itu kayak kembali ke 1 tahun yang lalu gitu. Tapi akhirnya teman-teman kita sampaikan dari ajaran beliau bahwa ketika kita siap bertanggung jawab, peduli pada hal yang kecil, itu berarti kita siap untuk tanggung jawab yang lebih besar gitu. Ketika kita nggak beres, naruh sapu aja di sini, buang sampah di sini, ada botol itu nggak peduli, ya kita nggak akan, penghasilan kita nggak akan bertambah. Jadi akhirnya itulah yang kita rasakan afternya ini, insya Allah meningkat 300% lebih, dan masih target masih terus berjalan. Memang karena misi kami itu, visi kami kan memang kehidupan bermakna di setiap rumah. Memang misi kami anak tangga pertama kami ternyata harus tim kami harus kami kembangkan. Jadi bapak saya ini keren banget, kalau tiap hari apa teman-teman ngajarnya? Senin, Selasa, iya. Bapak itu ngajar gitu, kayak jadi guru lah gitu. Jadi memang, iya. Jadi memang ternyata teman-teman kami, tim kami itu sudah ada yang ikut bapak dari tahun 86. Yang paling lama ikut bapak bisa berdiri teman-teman dari tahun Pak Simo atau Pak Yudi, Pak Ali. Ini sudah lama banget. 35 tahun ikut bapak kayak gitu. Pak Simo juga 36 tahun gitu. Nah, ternyata teman-teman itu pertama untuk kelas, waktu ada kelas belajar cuma sales aja gitu. Tapi mereka protes, teman-teman yang driver, teman-teman yang bagian kirim, mereka juga pengen ikut belajar gitu. Akhirnya kelas itu kita bikin buat semuanya. Jadi Bapak Ibu, ya before after itu ya suatu kepastian ketika kita memang melakukan yang disampaikan Ustaz Sampul tadi. Begitu dari saya, di Alan. Oke, bismillah. Bapak tuh putrane gangsal 5. Bahasa Indonesia ya ada yang ini. Bapak itu putrane 5. Ada 5 anak. 1, 2, 3, 4 itu perempuan, yang terakhir itu laki-laki, Hasan. Mas Arga kulo putra mantu, saya putra mantu nomor 3. Istri saya sekarang sedang di kamar karena tadi ngerasa kecapean. Insya Allah bulan depan insya Allah melahirkan, mohon doanya nggih. Amin. Oke. Alhamdulillah saya dengan keluarga ini ada satu hal yang saya pikir ini sangat-sangat terlihat romantis dan dramatis. Jadi saya lamaran tuh pas masih 2021 bulan Juni. Waktu itu kayak Covid rame kan. Nah itu lamaran saya diantar bapak saya almarhum. Dan itu 2 bulan setelahnya itu sebenarnya itu jadwal wis iki akad bulan Agustus. Tapi bulan Agustus bapak itu dipundhut sama Gusti Allah. Nah, jadi seolah-olah pas saya menjalani ini terus kemudian kami menikah bulan Oktober, dan saat bulan Oktober seolah-olah tuh bapak tuh nitip kayak dari bapak saya itu terus saya dititip kayak ke sini gitu. Saya ngerasa banget gitu. Dan alhamdulillah, dan sekaligus dititip kayak ke bapak, sekaligus bapak saya, ibu saya itu latar belakangnya pendidikan. Nah, bapak saya itu punya mimpi pengen mensejahterakan guru. Maka sebelum bapak nggak ada, bapak tuh bikin usaha biar bisa bantu guru. 2 tahun berjalan ya masih bayi timik-timik, masih jatuh bangun, bapak nggak ada. Saya butuh guru untuk mendampingi saya setiap hari. Dan seolah-olah saya tuh dititipkan ke Ponorogo, ke keluarga Bapak Supriyono Muslih. Itu saya ngerasa banget, romantis banget, dramatis banget. Dan yang utama perjalanan di MTR, ya saya sebelumnya kan nggak gabung MTR, terus sama Pak Us ikut MTR. Awal pertama ikut tuh bukan TBE, tapi BIMIMS. Nah terus baru kemudian TBE. Nah itu satu waktu ada hal yang sangat menarik dari BTC. Itu ada BTC di Jogja sama Coach Rasda. Itu yang pertama ya. Yang ketiga saya ikut di situ kan di Jogja ikut. Terus saya awalnya dongkol Saya awal dongkol sama Coach Rasda. Coach Rasda tuh beliau menjelaskan ini. Oh, saya tahu arahnya ini. Arahnya akan membuat visi perusahaan, dari visi kemudian dijadikan SOP, dari SOP dijadikan KPI, dan KPI itu yang nanti dihitung. Tapi sebelum visi ini dibentuk, visi itu harus jadi pribadi. Saya dongkol, saya tanya ke Coach Rasda. Oh, nanti gini ya. Coach Rasda membenarkan, iya gitu. Tapi ada satu hal penting
yang saya saat itu tidak lihat dan saya sekarang melihatnya secara seluruhnya. Apa itu? Itu amal. Tadinya saya berpikir bahwa ini ilmu, oke, saya dapat semuanya mungkin dari kuliah atau dari di luar kuliah. Tapi saya lihat pas perjalanan selama di BTC ini ternyata nggak cukup banyak ilmu, tapi ilmu itu terus kemudian jadi amal. Dan dari ilmu jadi amal itu di BTC itu benar-benar sangat-sangat diterapkan. Nggak hanya cuman, wah aku tahu nih harusnya KPI-nya bagus, visinya bagus buat perusahaan dan enggak. Kita buat dulu pelan-pelan bagaimana sebelum visi itu dibentuk, ownernya, pemegang usahanya adalah wujud dari visi itu. Itu adalah pribadi orang yang memiliki visi sebelum dia menjadi KPI atau SOP atau yang lainnya. Dan itu semuanya full amal. Setiap BTC katanya Mas Harga dikasih PR terus, dikasih home fun, dikasih home fun terus, namanya home fun kan. Maka kan itu kan home fun itu kan sama aja mengerjakan dengan amal. Itu hal yang saya lihat yang mungkin kalau dulu saya melihatnya itu sepele, tapi saya melihat ini sangat hebat. Tepuk tangan untuk Coach Dasda dan Ustadz Samsul. Ya mungkin itu dari kami, matur nuwun. Saya nambah sedikit, jadi kesimpulannya kami sebagai owner ya, jadi tidak hanya saya, semua anak saya yang dilatih BTC. Jadi pada hakikatnya BTC itu melatih, mendampingi seseorang yang tadinya biasa-biasa saja, bisa menciptakan manajer, bisa menciptakan SPG, dan bisa menciptakan tim untuk bagaimana terus bertumbuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.